محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Awalangkah senantiasa kita bertobat kepada Allah, karena ingat-ingat keadaan diri apabila kita meninggal dalam keadaan pendosa, sangat ditakuti meninggal dalam keadaan kafir atau su'ul khatimah. Maka oleh sebab itu tiada jalan di masa hidup waktu kita untuk berubah. Salah satu jalannya yaitu dengan selalu bertaubat. Dan salah satu jalan taubat dengan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah. Kita manusia selalu berharap kepada nikmat Allah, karena tiap detik daripada kehidupan kita Allah yang hidupkan. Kita tidak punya kemampuan walau apapun. Kemudian daripada itu, sudah lama kita menikmati nikmat Allah tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka itu adalah kesombongan. Untuk mendapati nikmat Allah bertambah-tambah untuk kita, bersyukurlah kepada Allah. Hati syukur mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Termasuk bahagian daripada syukur yaitu memperbanyak membaca tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kemudian daripada itu Allah menganjurkan kita di dalam ayat 56 Al-Ahzab untuk selalu berselawat. InsyaAllah ketika kita selawati Nabi, Nabi sudah memang dilebihkan Allah, tapi kita yang akan mendapati kelebihan, percikan daripada kelebihan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu kalaman wa la taktubu harfan afdalu min sabina raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sedetik saja pada majlis ilmu, tidak engkau pegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, maka itu lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunat. Per detik Allah pahalai 70 rakaat salat sunat. Per jam insya-Allah lebih banyak lagi. Entah melipat pun. Dua-dua. Halaman 22. Yang haram atas orang yang berhadas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang haram atas orang yang berhadas. Kita ulang kembali. Ada namanya hadas, ada namanya najis. Hadas adalah sesuatu yang abstrak. Arti abstrak tak nampak dilihat dengan mata, yang dengan sebab dia menyebabkan tidak sah salat kecuali darurat. Itu hadas. Maka diketahui hadas itu dengan ilmu dan iman. Saya enggak ada wudu, ilmu saya dan iman saja yang mengakui. Orang enggak akan tahu, enggak ada alat deteksi
Orang deteksi hadas, apa itu hadas kecil ataupun hadas besar. Maka untuk menghilangkan hadas itu, hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi janabah. Orang yang tidak berwudu disebut berhadas. Maka haram bagi yang berhadas yang pertama sembahyang. Kita haram solat. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat 6 surah Al-Maidah. Apabila kamu berdiri untuk salat, maka cucilah muka kamu dan dua tangan kamu sampai siku. Sapulah kepala kamu dan dua kaki kamu sampai mata kaki. Maka sesuai hadis Nabi, la salata liman lam yatawadda, tidak ada salat bagi orang yang enggak wudu. Maka seseorang yang tidak wudu salat tidak sah. Namun baru dianggap sah apabila orang itu faqidut tuhuraini. Tidak ada alat bersuci, tidak ada dua alat bersuci, itu boleh. Darurat dia di penjara, dia silahkan salat, tapi salatnya itu wajib diulang. Karena apa? Karena dia sudah bebas. Tapi kalau dia meninggal dalam penjara, maka apa yang dia kerjakan lulus. Namanya salat menghormati waktu. Yang kedua, tawaf di Ka'bah. Tawaf, baik itu tawaf wajib atau itu tawaf sunat, kedua-duanya wajib dengan ada wudu. Namun kita tengok kalau udah wudu, pas tawaf pasti kesentuh sama orang-orang yang tawaf lainnya, yaitu yang wanita, lebih-lebih orang luar negeri. Mereka enggak jaga, kadang-kadang dia yang pegang kita. Nah, ini atas nama darurat kita bisa berpegang kepada mazhab kita sendiri, mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam keadaan seperti orang tawaf dimaafkan, asal jangan unsur sengaja dari kita. Jadi waktu tawaf batal wudu aman, tak mesti kita wudu. Sehingga kalau kita tidak berpegang pada pendapat itu, terus-terusan kita batal wudu. Yang ketiga, menyentuh Quran. Menyentuh Quran, pegang saja Quran yang ori, yang tidak translate setengah, Quran setengah, hukumnya haram, dosa, kecuali supaya jangan terleceh Quran. Dalam artian dipegang anak-anak kecil, atau karena tempatnya di bawah maka kita pegang walau tidak ada wudu. Itu hukumnya halal. Kemudian menanggungnya, menanggung ngaji, kecuali dengan begini kita seret. Nah, ini tidak dikatakan menanggung. Tapi kalau begini kita ambil lidi, kita colok begini, kita buka, itu masih dalam makna menanggung. Yang keempat, berkhutbah Jumat. Jadi seorang khatib wajib suci dia. Kalau dia tak ada wudu, dia wajib turun untuk wudu dulu. Tapi belum sekali kita lihat khatib turun untuk wudu. InsyaAllah selalu ada wudu. Kalau dia tipu kita, dia rasa sendiri hari akhirat. Yang kelima, sujud syukur. Sujud syukur, sujud karena mendapati kenikmatan. Tidak di dalam salat, di luar salat. Tapi diwajibkan atas orang tersebut menutup aurat. Kemudian tempatnya suci, boleh dia hadap kiblat, lalu dia takbir, lalu langsung ke sujud, dia baca Allahumma maka nabi min nikmatin faminkal wahdak walakal hamdu walakal syukru, boleh. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah ini ada dikerjakan di dalam salat, ada dikerjakan di luar salat. Kalau di dalam salat, sang imam sah meniat akan sujud tilawah kalau itu subuh Jumat tok. Kalau subuh lain dia rencana untuk sujud tilawah, hukumnya haram. Kecuali seseorang yang membaca Quran, pas baca Quran sampailah kepada ayat sajadah, maka sunat untuknya untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu lagi baca ayat, langsung imam takbir Allahu Akbar, langsung turun kepada sujud satu kali, sajadah wajhil ladzi khalaqahu hingga akhir doanya. Kemudian dia bangkit,
dengan tidak duduk istirahat sunat. Boleh juga bagi orang yang di luar salat dengan keadaan dia lagi berdiri atau duduk, dia takbir langsung sujud dan dia baca doa. Kalau nggak bisa baca doa, sujud aja. Karena yang dituntut di sini sujudnya, doanya lain lagi pahala. Adapun membaca Quran dengan tidak menyentuhnya maka dibolehkan. Baca Quran bagi orang enggak wudu, dapat pahala nunggu dapat. Asal jangan sentuh, walau beda pahalanya. Kamu kan? Yang berhadas katanya. Tak sembayang wate nak wate katanya hana wudu, nya pula pingkui kebunan. Sekarang bertayamum. Apabila seorang berhalangan memakai air atau air tidak ada, maka adalah sebagai pengganti wuduk bertayamum. Dalam ayat 40 surat An-Nisa, ayat 6 surah Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safar fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka jika kalian dalam keadaan sakit atau safir, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang bersih. Jelas dalam ayat dijelaskan tanah. Tapi tanah yang untuk tayamum beda dengan tanah yang untuk samak. Kalau samak mesti yang mengeruhkan air. Kalau untuk tayamum boleh tidak mengeruhkan air, lebih mudah lagi dia tanahnya. Tapi tanah yang baginya tanah ada ghubar, turabun lahu ghubarun, atau ghubar ini bisa mengotori muka seperti bedak. Maka hukum tayamum ini dia bisa menjadi pengganti wudu atau pengganti mandi junub apabila seseorang itu berjunub. Alasannya yang pertama karena ia sakit, tidak bisa kena air tambah sakit, atau dia itu tak mampu menahan dinginnya area wilayah yang baru ia tinggali itu. Maka boleh ia bertayamum untuk ganti wuduk dan ganti daripada mandi. Kemudian boleh dia bertayamum karena dia musafir. Misalnya satu bus berhenti di Masjid Lam Jabat, kita berada di tepian jalan umum. Kemudian rakyat mau salat, tak ada air. Tak wajib dia minta di pinggir-pinggir daripada masjid, karena nanti akan menyebabkan fitnah. Maka boleh dia langsung mencari tanah yang syarat tanah itu mesti bersih. Asal tak ada najis semua bersih. Kemudian kering, jangan lembab, jangan basah. Jika lembab dan basah, keringkan. Kemudian untuk tanah tayamum itu tidak banyak. Paling satu tutup botol aqua itu bisa digunakan untuk 2 kali tayamum. Diletakkan di atas tisu kah, atas meja kah, terserah. Memakai tanah bersih, disapukan ke muka dan 2 tangan sebagai ganti wudu atau mandi. Udah. Jadi fatayammamu sa'idan thayyiba, nyoper le kita tengok hotel kita sakit, baru mau sakit atau tak pertayamum murung sakit, maka tabur tanah enggak banyak dia. Di ayat tayamum itu 2 anggotanya, muka dan tangan. Karena bertambah niat di awal, kemudian bertambah ikut sebagaimana ada Quran, yaitu namanya tertib, jadilah rukun tayamum itu 4. Untuk boleh bertayamum ialah yang pertama, terlebih dahulu mencari air. Dah kita cari air sekitar sejauh anak panah 100 meter, tidak dapat. Yang kedua, waktu telah masuk. Berarti kalau belum masuk waktu, tak boleh tayamum. Masuk waktu salat. Bagi orang jamaah takhir,
Walau dia sudah boleh salat zuhur tadi, masuk waktu asar, masuk waktu isya pada jamak takhir. Kalau jamak takdim dah ngerti. Yang kelima, telah berdebu lagi bersih. Tanah berdebu lagi bersih. Jadi cara tayammum, sudah kita tabur tanah, tepuk, di sini wajib niat. Nawaitu tayammuma li istibahati salati fardhan lillahi ta'ala. Bahasa Arab sulit. Lon tayammum fardu, lon tayammum wajib untuk sah salat. Langsung sapu sekedar rata. Lon tayammum fardu atau lon tayammum wajib untuk sah salat. Sekedar rata. Kemudian ini sudah ngambil hadas yang ada di muka. Ini cemar. Maka buang dulu. Baru tepuk kedua. Basuh dengan kacau boleh, dengan rapi boleh. Udah selesai. Itu tayammum. Itu digunakan pada umum begini. Ada satu lagi mesti tayammum, yaitu orang-orang yang memakai perban. Namanya sahib jabirah atau sahibul jabirah. Orang yang pakai perban, apa nama lainnya? Udah. Itu orang pakai perban sangat sulit di dalam mazhab Imam Syafi'i. Syarat seseorang itu baru, tidak wajib lagi mengulangi salatnya apabila ada 3 syarat. Yang pertama, bukan perban di anggota tayammum. Yang kedua, perban tidak lebih dari kebutuhan. Yang ketiga, perban diletakkan di atas keadaan badannya suci. Hampir enggak ada kejadian ini. Harus direka habis-habis. Ini saya luka. Lukanya di sini. Luka segini, perban 3 jari cocok. Saya uduk dulu baru pasang perban, udah suci. Tapi karena lukanya di sini, ini tetap wajib ulang salat. Caranya gimana? Setelah cuci tangan, cuci mulut, cuci muka, kemudian cuci tangan yang enggak kena perban. Setelah itu, udah kering, tayammum lagi untuk di bawah ini. Kemudian salat tetap wajib ulang. Kenapa? Karena sudah dapat 2 kekurangan. Kekurangan pertama dia enggak ada wudu, kekurangan kedua tayammum kurang. Sekarang kejadian lukanya kita hernia, istri kita operasi melahirkan, sini luka. Ini kalau perban di atas enggak suci, berhadas kita, ini tetap wajib tayammum, tetap wajib cuci, tapi tetap berat. Dah contoh perban di sini. Junublah kita. Pas junub, kita wajib mandi. Mandi di sini balut sikit supaya jangan kena air. Udah. Kemudian untuk kurang di bawah ini tayammum. Untuk kurang di bawah ini tayammum. Besok kalau sehat tetap salatnya wajib diulang. Kenapa wajib diulang? Karena perbannya bukan di atas suci. Jadi perban di atas suci, kita wuduk dulu, udah hilang hadas di badan, baru dipakaikan perban. Dan perbannya jangan lebih dari kebutuhan. Luka segini, perbannya 3 jari atau 4 jari bolehlah. Setelah itu, pas kita berjunub, misalnya di perut kan enggak hubungan sama wudu, junub. Kita mandi, yang kurang di bawah ini tayammum, itu enggak perlu ulang lagi salat yang kita salati setelah itu. Itu baru tertempel. Itu pendapat kuat. Saya laksanakan di masa sakit. Pendapat dhaif, bagi orang yang kira-kira kalau dia wudu dan tayammum dia tetap wajib ulang salat, maka dia tak perlu tayammum, tak perlu wudu. Asal waktu salat, salat terus. Asal waktu salat, salat terus. Namanya salat hormat waktu. Enggak perlu ngomong saya salat hormat waktu. Salatnya cukup saya salat fardu zuhur, saya salat fardu asar. Makanya ini penting. Ketika kita enggak ada yang peduli di rumah sakit, kateter kencing di kemaluan,
Kita mau wuduk enggak bisa, walau wuduk ada pampers di pantat, salat terus. Tiap sampai waktu salat. Kalau kita sehat bayar, kalau kita mati aman. Nah, ini jadi pendapat kuat orang yang enggak mungkin bersuci, dia salat hormat waktu. Kalau dia SOP wuduk tayammum, mabuknya terlalu berat. Saya sudah kerjakan mabuknya terlalu berat. Maka dalam masa luka-luka itu lebih banyak enggak wuduk enggak tayammum daripada wuduk tayammum. Karena habis wuduk habis tayammum seperti luka di muka gini. Besok bayar lagi. Jadi kan capek. Maka pendapat kuat enggak wuduk enggak tayammum salat terus. Nanti bayar. Kalau memang saat, kalau meninggal aman. Kemudian batal tayammum itu dengan dapat air. Allah hujan. Itu enggak perlu rusak tayammum ah. Fa akbar terus. Tapi baru mau hujan itu baru batal. Kemudian ada air tapi dijual. Kalau harganya lumrah boleh dan kita punya uang. Ini kita maaf cakap daerah-daerah yang banyak bajing di Sumatera. Pernah teman saya orang semuanya itu dia dirampok di jalan. Duitnya diambil, barangnya diambil. Maju dia ke depan lagi, dia berdiri di kedai kopi. Mau lapor dia dirampok di belakang tadi. Dipukul kepalanya sama botol minuman, mobil-mobil diambil. Jadi enggak ada kewajiban kita singgah di sini lalu ke sana. Bu, mohon bantu mau minta air wudu, mau salat. Kalau di Aceh mungkin kita dikasih makan-makan waktu begitu. Dikasih sedekah-sedekah duit. Tapi di luar belum tentu digebuk kita mungkin. Maka waktu kita safir enggak wajib pergi tuntut air dari kita. Yang penting di masjid yang kita tuju enggak ada air, udah boleh kita demikian. Udah, fardu tayammum yang pertama berniat. Niat sudah kita hafal-hafal, nawaitu tayammuma li istibahati salati fardal li istibahati fardhu salati lillahi ta'ala. Saya tayammum fardu untuk sah salat. Itu saja diingat di kepala, jangan dibaca. Kalau diingat enggak lama, angkat. Ini perlu kita SOP ini. Ketika kita sakit, bawa debu barang secuil, taruh atas tisu, tayammum kita. Enggak usah harus atas bantal. Kalau enggak tepuk boleh tunggu. Enggak tepuk, boleh. Percik di tangan. Waktu ini niat. Saya tayammum fardu untuk sah salat. Jika kita udhur, kadang sulit bergerak karena enggak ada yang bantu. Dan anggotanya kok dua tok tunggu. Jangan tanya kenapa, ini aturan Tuhan, ya suka-suka Tuhan. Dan ini namanya hukum ruksah. Arti ruksah berpindah daripada hukum yang payah kepada mudah karena ada kemudaratan. Mungkin masalah tayammum ini sekarang enggak perlu kita. Besok datang Xi Jinping ke kita. Diserang rumah-rumah di Lam Jabat. Ketika ditembaki rumah di Lam Jabat, satu orang saja meninggal, lain mau ke mana? Tak perlu ditembak lagi, lari semua. Lari ke gunung tu. 3 hari kita sanggup tahan lapar. Habis itu dah pulang dah jadi anak buah Xi Jinping. Maka ketika kita berada di gunung itu, bagaimana wuduk kalau enggak ada air? Nah, itu baru kebutuhan. Jadi atas tiap Muslim wajib mengerti. Walau tidak kita kerjakan, kita negeri lebih air. Negeri Nabi sekecamatan satu sumur. Itu yang sulit. Negeri Aceh, Indonesia, negeri lebih air. Bahkan kita enggak teringat untuk tayammum, tapi wajib tahu hukum itu. Mungkin kita baca sekali karena udah lama enggak baca-baca. Dah baca sekali. Nawaitu tayammuma li istibahatil fardhi salati lillahi ta'ala. Saya tayammum fardu untuk sah salat. Udah sah begitu aja ingat. Waktu tayammum. Kemudian menyapu muka.
Yang ketiga menyapu kedua tangan. Yang keempat tertib berurut-urut. Jadi enggak sunat di situ 2-3 kali. Yang kelima pukulan tanah 2 kali. Artinya tidak boleh tanah bekasan muka untuk sapu tangan. Jadi sekarang untuk cabut bantah orang bilang enggak boleh temom di dinding. Kenapa emangnya rengko? Sedangkan hadis Nabi temom di dinding. Jawabannya enggak sulit. Rumah Nabi itu enggak ada atap kayak rumah kita. Rumahnya itu tepas. Atapnya itu tepas yang dibuat daripada daun kurma. Anyaman daun kurma. Jadi kalau hujan basah Nabi tunggu basah. Bila Nabi itu Arab kuat angin, maka debu yang ada terterpa. Lengketlah debu di dinding-dinding. Maka boleh temom kita di dinding yang berdebu boleh. Di beko boleh. Dia orang kerja tol boleh. Kalau ada bangun jalan aspal, orang kerja-kerja jalan aspal tu di muka dia boleh temom. Atau di kepala dia. Jadi bukan boleh temom di dinding. Karena dinding berasal dari tanah. Boleh temom di pesawat karena pesawat berasal dari tanah. Kalau begitu boleh temom kita di muka pramugari. Karena pramugari juga tanah. Nah, gitu. Jadi tidak demikian. Sunat-sunat ketika bertemom. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini tidak ditemom saja. Karena hadis Nabi kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa aqta. Tiap pekerjaan yang mulia tidak dimulai dengan bismillah tidak membawa kebaikan. Di mana tempat baca bismillah. Dimakan, diminum, di jalan, di keluar, di kerja. Asal namanya bagus. Jangan kayak kemarin. Itu orang gila tu. Baca Quran mulia. Lomba Quran haram. Main bola boleh. Lomba bola haram. Kerana terjadi hal-hal yang haram. Selawatlah ke Nabi. Waktu pembukaan pertandingan bola. Maka dirahmati Allah. Mati jinset. Dibakar gawang lapangan bola. Alhamdulillah. Kerana ngejek Nabi dia. Ini penyakit di kita. Sudah ada bola syariah. 2 hari lagi dugem syariah. Wallahu a'lam bishawab. Sakit kepala itu tengku-tengku. Hari ini saya kampanye itu. Tentu marah. Tapi yang ke payah umat walau marah. Sebab salah habut. Kita salah ada duit. Apa itu tengku? Babi. Karena dikit. Apa itu tengku? Babi. Masih dikit. Apa itu tengku? Kerbau pendek. Karena sudah banyak dikasih. Begitulah keadaan tengku-tengku akhir zaman. Naudzubillah, kita jangan begitu. Kemudian yang disunatkan lagi, kullu amrin dibalin la yabda'u bismillah fahuwa aqta. Kullu amrin dibalin la yabda'u bilhamdalillah fahuwa aqta. Tiap pekerjaan yang mulia tidak mulia baca alhamdulillah tidak dapat kebaikan. Tiap pekerjaan yang mulia tidak baca selawat tidak dapat kebaikan. Maka 3 macam ni. Mau minum air, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru minum. Itu yang sangat barakah. Kenapa? Menyohana Allah nepena siro Nabi Mustafa ban bandum hana. Jadi ada air ni karena Allah ada cipta Nabi Muhammad. Hadisnya laula Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau tidak ada Muhammad tidak saya ciptakan semesta alam. Maka kita tiap memulai sesuatu yang baik, baca nama Allah karena Allah pencipta, baca alhamdulillah karena bersyukur, baca selawat karena sebab. Itu boleh, di dalam adab boleh. Cuma bismillah mewakili. Di semua hal. Mau di hubungan badan, asal bukan lagi hubungan, sunat juga. Enggak bisa Allahumma janibna wa janibi syaitana ma razaqtana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baca Quran. Lalu hubungan badan sama isteri. Bukan lagi setubuhan. Itu haram tampilkan ayat Al-Quran. Jadi bismillah ini di mana-mana.
Dan ini tanda orang syukur. Dalam dia bekerja, dia selalu teringat Allah. Waktu dia bekerja, selalu teringat Allah. Ini tanda orang yang syukur. Udah. Yang kedua, menghadap kiblat. Pada wuduk dan tayammum menghadap kiblat. Kalau kita ini berarti di bak ambil posisi ini, sebelah sini. Kalau enggak, kita berdepan ke sana juga boleh, tapi arah kita ke sana. Berdiri nyamping bak kita. Yang ketiga, mendahulukan kanan dari kiri. Itu sunat. Cuma pada tangan dan kaki. Lain enggak perlu. Yang keempat, melakukan sapuan debu dengan tipis. Karena Islam itu nadhif, bersih. Jadi Allah enggak suka kita kotor-kotor. Maka orang yang banyak bersih, banyak cinta Allah di dia. Kotor kebutuhan, kalau itu untuk kehidupan, maka kotor itu juga jadi ibadah. Tapi setelah kotor, berbersih-bersih. Maka Islam tidak suka pada orang yang muklutuh. Nama obani. Yang kelima, berturut antara dua sapuan. Arti berturut ini bukanlah tertib, tapi mualat. Andai keadaan kita cuci, setelah cuci yang satu belum kering yang satu, sudah cuci yang lain. Itu umpamanya. Kalau tayammum enggak ada umpama. Kita yang umpamakan pada wudu. Kemudian yang terakhir, membatalkan tayammum. Batallah tayammum dengan apa saja yang membatalkan wudu. Dan batal tayammum kalau sebelum melakukan sembahyang ada air. Dan dengan murtad. Jadi apa saja yang batal wudu, keluar salah satu dua jalan, tersentuh kemaluan, bersentuh lelaki dengan perempuan, tidur yang tidak tetap, hilang akal, batal wudu. Kemudian murtad, batal wudu. Ini terakhir, bab murtad. Dengar baik-baik. Dalil ayat 117 surah Al-Baqarah, wa may yartaddid minkum fayamut wa huwa kafir. Orang yang murtad dari kamu, dia mati, dia kafir. Cara perbaiki murtad itu cuma dengan niat masuk Islam, syahadah balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau enggak bisa syahadah bahasa Arab, bahasa Latin. Niat masuk Islam, baru sembuh murtad. Dan murtad ini sebesar-besar dosa. Orang melonte dari baru balik sampai mati, dia tidak dikatakan murtad, tidak dikatakan kafir. Tapi orang yang murtad, walau enggak pernah berzina, dia sudah murtad. Dan dosanya lebih daripada semua dosa. Maka hati-hati sekali murtad. Karena murtad itu bisa dilakukan dengan omongan, dengan pekerjaan, bahkan dengan akidah. Dan di Aceh, kalau kita ke pasar, sehari kesepak orang murtad barang 500 orang. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ayam tak dengar, pisang-tang kata lehdat. Udah ngejek agama, dia dah murtad. Udah murtad dengan sebab dia ejek agama. Asyik sibuk sama yang halal. Yang haram aja payah hari ini. Itu khilafiyah ulama bilang udah murtad. Karena dia putus asa daripada rahmat Allah. Apalagi kita percaya hal yang tak ada di dalam Islam. Seperti sihir, kita amalkan, murtad. Dalil ayat 102 surah Al-Baqarah. Sekarang kita baca. Arti murtad keluar dari agama Islam. Itu hukumnya, dia ditobati sekali. Kalau Islam benar berdiri, ini ada penjara di sekitar masjid kita nih. Apa di depan apa situ. Dia orang yang rusak di kampung langsung ditindak oleh kampung loh, penjara dia. Habis itu ada tim dakwah dinasihati, diberi gambaran, taubat dia, keluarin. Murtad lagi sekali lagi, keluarin. Walau dia dah murtad. Murtad lagi kali ketiga, man badala dinahu faqtuluh. Orang yang balik agama potong leher. Perintah Nabi.
Kali pertama dipotong leher boleh, tapi untuk persuasif masyarakat didakwah lo. Kali ketiga, dan pengumuman habis Jumat nanti kepada seluruh warga alam Jabat, jangan pulang dulu, sebab sebentar lagi akan ada eksekusi mati riddah atau murtad. Dalam dalil 217 Al-Baqarah. Sebab-sebabnya adalah satu dari 3 macam. Yang pertama, menyatakan ada kongsi atau ada anak bagi Allah. Inilah kita butuh belajar tauhid. Di paham kita sudah benar masih salah. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu esa. Kita tanya pada orang, ada ngerti makna esa? Ngerti. Apa itu esa? Satu, tunggal. Allah esa ngerti. Kalau ngerti salah. Kenapa salah tengok? Kalau kita mengerti esa seorang di kepala kita, esa tetap ada ruang. Sedangkan Allah pencipta ruang. Maka esa Allah tanpa ruang dan waktu bisa dipikirkan? Tidak. Siapa yang ngerti? Cuma Allah. Kalau itu pelajaran dah tinggi. Ini ada orang tanya, kalau Allah Maha Kuasa, mungkinkah Allah menciptakan Allah yang lebih kuat darinya? Apa jawabannya? Pantengong kamu. Yang dicipta bukan Tuhan, namanya saja ciptaan. Salah kamu bilang yang lebih besar darinya misalnya. Berarti kamu pahami Allah itu ada besaran. Sedangkan Allah tidak ada besaran, tak ada kecilan. Karena istilah kecilan dan besaran itu ruang. Allah pencipta ruang, maka Allah tidak ada besaran, tak ada kecilan, tak bergerak dan tidak tetap. Namun beliau berbuat. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang menghina Islam, menghina hukum Islam. Hai, mandi hari Jumat sunat, potong kuku hari Jumat sunat. Sunat. Dah murtad. Ya, cewek yang capek sekali. Seorang wanita yang merasa benci atau merasa teraniaya dirinya sebab ada hukum kahwin dua atau poligami, maka telah murtadlah ia. Ini sangat banyak wanita sehingga kita atur nggak bisa diatur karena dia udah pernah murtad. Nanti Jumat depan saya bawa satu di kopi nanti. Kitab Muhimmah. Atau enggak Muhimmah boleh di dalam kitab Yawaqit Al-Jawahir membicarakan masalah itu. Jadi benci dia terhadap hukum Tuhan, murtad dia. Maka sangat banyak murtad ini terjadi pada wanita tapi dia enggak tahu bahwa dia sudah murtad. Jungkir balik dia solat. Nabi bangga pada pria banyak isteri. Maka banggakan Nabi. Nabi akan buat pesta di akhirat dengan orang-orang yang punya banyak isteri dan banyak anak. Didengar ini sama wanita, panas kupingnya. Mainnya ubah kawin dua, Quran, hadis galak tahan. Dia ejek Quran. Murtad juga dia. Dia hati-hati. Masalah dia enggak suka pendam dijual. Jangan dia anggap itu hukum Allah tidak beres. Allah alimun hakim. Maha alim, maha bijak. Jangan dia anggap diri dia bijak. Ini harus, kalau rakyat kita belum paham ini, harus dengan tuntunan kita ajarin baru paham dia. Yang ketiga, turut membesarkan agama kafir. Jingle bell, pas bulan 12. Itu murtad karena dia hebat, dia besar-besarkan agama kafir. Namun ayat 48 surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni orang syirik, tapi Allah mengampuni yang lain daripada syirik. Lima yasha, bagi orang dikehendaki Allah. Ayat 70 surah Al-Furqan, walau dia sembah Tuhan lain, dia membunuh, dia berzina, ila man taba wa amana wa amala amalan salihah yubaddilullah sayyiati masanah. Kecuali orang yang taubat dan membereskan iman dan beramal dengan amal sesuai aturan, Allah ganti jelek dia jadi baik. Jadi enggak ada orang enggak diampuni. Asal dia mau taubat, semua mau diampuni. Kalau kayak tengku-tengku bandit tu bilang dosa syirik tak diampuni, lagi dibilang dibacok terus tengku bilang tu.
Kenapa? Nggak ampun lagi, bacok aja siapa ketemu. Mikir apa lagi? Atau ledai aja Aceh. Kena nggak ampun lagi pun dah fikir. Beliau nuklir Aceh ada apa bertuh. Nak 3 orang dia oleh neraka juga. Mana anda fikir? Jadi nggak ada. Tetap ada ampun. Cerita terakhir. Seorang sahabat. Beliau kena tugas. Jadi Nabi itu untuk perang itu sangat rapi. Ini perang 4 orang. Untuk 1 orang, yang kelima tidak dikasih berangkat. Kamu jaga makan 4 orang ni. Dulu pertalit itu kayu bakar. Pertalit itu kayu bakar atau bensin. Jadi kayu bakar itu dikumpuli, ditaruh di depan rumah tiap-tiap mereka. Kemudian sembako, ketuk pintu. Taruh, pindah dia. Jangan lihat isteri orang. Begitu rapinya. Pas suatu hari ini seorang sahabat, beliau melihat ketika ketuk pintu, wanita itu tidur di dalam rumah. Dulu mana ada safety kali. Nampaklah sor dia. Dimasuklah ke dalam, diperkosa isteri sahabat yang lagi pergi perang. Setelah dia perkosa, dia menyesal. Nabi juga ikut perang. Menyesal, dia tetap laksanakan tugas Nabi, memberi makan empat keluarga, yang lain 4 keluarga, lain 4 keluarga. Meronta-ronta dia ke gunung dia hari, ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku tak mau jadi penghuni neraka ya Allah. Masyarakat dah viral suara dia gede di bukit tu. Asal sore dah menangis-nangis dia. Maka atas dosa itu, datanglah dia ke rumah. Bertemulah ia dengan si suami orang yang diperkosa tadi ketika pulang perang Rasulullah. Maka ketika dicerita, ya Amru bin apa nama laki-laki itu, ya Amr, aku ingin memberitahu dosaku. Aku salah denganmu, aku telah memperkosa isterimu. Hukumlah aku. Apa yang kau inginkan supaya aku diterima oleh Allah? Tidak, katanya. Kamar, kenapa tidak? Nabi masih hidup. Maka tak ada hukum manusia yang lain ketika ada Rasul. Begitu adilnya dia. Datanglah engkau kepada Rasul. Tak berani datang rumah Rasul. Udah pergi rumah Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Abu Bakar, bla bla bla. Wahai sahabatku, keluar engkau dari rumahku. Aku tak mau Allah mengutuk aku gara-gara dirimu. Begitu takut Abu Bakar. Akhirnya datang ke rumah Umar. Enggak berani masuk lagi. Duduk luar rumah. Masuklah. Jangan ya Umar. Ada apa? Diceritakan. Akankah aku diampuni ya Umar? Tak ada ampun bagimu. Enyahlah engkau daripada aku dikutuk Allah, karena engkau telah mengkhianati amanah Rasulullah. Takut orang. Sampailah ia ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku pendosa ya Rasul. Allah Maha Pengampun, kata Rasul. Oh, disuruh masuk, enggak mau masuk juga. Tapi dosaku terlalu besar ya Rasul. Apakah dosamu itu lebih besar dari jagat raya? Ya Rasul, dosaku lebih besar daripada jagat raya ini. Apakah Allah mengampuniku? Apa dosamu? Diceritakanlah. Emosi Rasul. Sehingga Rasul tidak menjawab. Lari lagi dia ke gunung. Aduh, lupa saya nama anak beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan Khami. Iya. Kalau tidak salah nama anak beliau Khamisah. Beliau ada anak perempuan 1. Karena Nabi tidak menjawab tentang taubat beliau, anak beliau itu tinggalkan ayah. Karena ayah sudah dimurkai Allah dan Rasulnya. Anak beliau perempuan 1. Anak bapak tadi. Maka tiap hari dia di gunung, ya Allah, sampai ke kampung terdengar suara dia. Begitu ekspresi dia. Dia tetap salat. Tapi dia seperti orang depresi. Pada suatu hari turunlah ayat 70 surat Al-Furqan tadi. Walau orang sudah besar kali dosa, illa man taba, kecuali orang yang taubat. Ini untuk pukul dengku-dengku sering kali di khutbah. Asal dah bulan 12 nanti, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang ikut-ikut Natal tak ampun lagi dosanya. Fatwa salah itu. Ada ayat 70 satu lagi.
Jadi Quran itu jangan diambil satu ditinggal satu, include Quran. Maka turunlah ayat illa man taba wa amana, kecuali orang yang taubat dan beriman dan beramal saleh, Allah ganti jelek dia jadi baik. Maka gara-gara itu kata Nabi, ya sahabatku, kalau enggak salah saya 3 orang disuruh, Umar termasuk, 2 lagi saya enggak ingat, jemputlah ia. Dijemputlah beliau sehingga tak ketemu. Jumpalah pengembala kambing. Di manakah engkau melihat fulan? Tak disebutkan namanya karena ini cerita aib. Di manakah engkau melihat si fulan? Tunggulah dia di pohon itu. Biasa nanti sebentar lagi dia akan ke pohon itu ketika hampir maghrib. Tunggulah sahabat. Baru ketemu, udah hampir subuh. Baru datang dia. Udah dibawa pulanglah ke Masjid Nabawi. Setelah ia berbersih bersuci, tibalah waktu subuh. Masuklah ke masjid. Karena ayat turun gara-gara dia, Nabi muliakan. Disuruh berdiri belakang Nabi. Bacalah Nabi ayat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, kehidupanmu, kemegahanmu telah membimbangkan kamu. Jadi beliau yang salat di belakang, anak beliau dah tunggu di luar. Habis jamaah tunggu di luar. Hari itu beliau sesak, Nabi sindir saya. Kan dia dia tarik nafas dalam-dalam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Nabi. Sehingga kamu masuk ke kubur baru sadar kamu. Tarik nafas lagi dia. Kan kita sakit kali begitu rasa. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun, dibaca Nabi. Terasa dia semua yang dikatakan Nabi. Tunggu, besok kamu baru ngerti. Rupanya lagi salat itu tumbang beliau. Dan meninggal beliau. Habis itu, habis salat diambil Nabi, dipeluk Nabi. Karena betul-betul taubat. Wahai ahli surga, kata Nabi. Dicium sama Nabi, kemudian ditajhid mayatnya. Jadi kalau betul-betul taubat, diampuni ya Allah. Mana cerita tak diampuni? Tapi berkebit taubat, berkebit menyesal. Itu yang kira-kira tengkulun ke pampun lah. Nyerta-artakah adakah ibadat? Tak, hanya butuh pada muda-muda yang. Karena menyalahi ayat. Nabi saja, karena enggak ada fatwa, enggak ngomong. Setelah ada fatwa, disuruh jemput. Bahkan ia setelah salat, belum habis taubatnya, sudah diampuni Allah. Karena penyesalannya terlalu besar. Jadi enggak sempat dicambuk, enggak sempat dirajam beliau. Karena meninggal dalam salat subuh itu. Tengok kan menyusok tat bisa bihumu kan syok tat. Nabi baca ayat tamang kubulam tibai lagi kena dampa-dampa Nabi ya. Nyembah sahabat. Jadi hati-hati dosa murtad. Sangat-sangat parah. Allahu a'lam bisawab. Yang mau bertanya silakan sebelum kita tutup. Nah. Menyohana ke Nabi Sallallahu. Tiba? Temom bak tawa anak payah temom yuk. Kecuali nak tabat itu kalau tabuh abai. Berarti tawat anak payah temom sembayang yuk. Nanti sembayang hormat wate. Menyohana petawat temom temai syurga. Menyohana tuk kedeh baru salat. Udhur syar'i ke? Tak udhur syar'i. Rasul tidak salat. Gara-gara sibuk sedaging peperangan. Gara-gara sibuk musyawarah perang yang dalam Sahih Bukhari. Lalu lupalah salat Nabi. Maka Nabi katakan, ya Umar, ya Rasul, aku belum salat. Ya Umar, aku juga belum. Lalu Nabi mengqadha salat asar itu di maghrib. Nabi lupa. Kemudian kalau pada kita hukumnya orang sedaging peperangan, sedaging operasi, jadi sedaging operasi begitu parahnya operasinya, sehingga tinggal waktu salat itu udhur syar'i. Sedagang operasi tinggal tu nyandung jahat-jahat manusia Indonesia kan. Iplah orang rupanya ipu belah organ.
Linyan diperak ke patung tu. Pekiban keji ke. Berarti cerita-cerita tentang PKI yang kau ikut benar itu adanya. PKI yang lebih hembak PKI yang dah 26 kejam semoga terbukti walau kadang nak simulasi ABCD tapi dengan terbukti dia bahagia kerana sayang tak kejadian alam yang ngeri lagi yang terjadi bak Nanggro tengok walau yang korban je bukan Islam tapi dumna yang lain-lain di dalam sudah dibedah untuk dijual organ. Ini jual organ jino lever takkan ya orang kaya belah 100 juta. Ginjal malah 100 juta, dua abah 600 juta. Berarti sabah tubuh tengok nayum takkan bak orang-orang perleh. Musim tengah nayum. Maka jaga-jaga draw baik rampok egok. Allahu a'lam bisawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uduru fi majlisil alimi afdalu min alfi rakah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah." Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit dan mentajhid 1000 orang mayat. Wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? La yanfa'unal Quran illa bi ilmi. Kata Rasul, tidak berguna Quran kecuali dengan ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.